Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, dimanapun kita berada, kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita jumpa lagi dalam sharing khotbah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita pelajari kali ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar dengan satu topik, yaitu pujilah Tuhan. Saya percaya kata ini sudah tidak asing bagi kita. Kita sudah sering mendengar istilah memuji Tuhan ataupun menyembah Tuhan. Kita akan melihat apa makna dari kata pujilah Tuhan ini. Kita akan memulai dengan pembacaan Alkitab dari Mazmur 104 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Saudara, Mazmur ini diyakini ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud, walaupun di sini tidak dicantumkan penulis dari Mazmur ini. Namun Mazmur ini memiliki kemiripan dengan pasal sebelumnya, yaitu Mazmur 103, yang merupakan Mazmur dari Raja Daud. Kalau kita memperhatikan kedua Mazmur ini, baik Mazmur 103 maupun Mazmur 104, maka kedua Mazmur ini mempunyai kemiripan. Di ayat pertama dari kedua Mazmur ini dimulai dengan ucapan yang sama, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan diakhiri pula dengan ucapan yang sama dalam Mazmur 103 ayat 22 dan Mazmur 104 ayat yang ke-35b, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku. Sehingga dari kemiripan bentuk kedua Mazmur ini, maka Mazmur 104 ini diyakini sebagai Mazmur dari Raja Daud. Saudara, dalam Mazmur 103 kita melihat bagaimana pemazmur memuji Tuhan atas kebesaran anugerah dan kemurahannya kepada orang-orang yang berdosa. Dalam Mazmur 103 ayat 2-4 kita bisa lihat, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi Mazmur ini secara spesifik lebih khusus menaikkan pujian kepada Tuhan atas segala anugerah Tuhan, atas segala kebesaran Tuhan, melalui penebusan dan melalui keselamatan atas umatnya yang berdosa. Sementara dalam Mazmur 104 ini, pemazmur lebih khusus menaikkan pujiannya oleh karena kebesaran dan oleh karena karya-karya Tuhan dalam ciptaannya. Dalam Mazmur 104 ini kita perhatikan ayat 1-5, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Jadi secara lebih khusus Mazmur 104 ini menaikkan pujian kepada Tuhan atas kebesarannya dalam semua karya ciptaannya. Dalam Mazmur 104 ini juga kita perhatikan perintah memuji Tuhan bukan ditujukan kepada orang lain. Berbeda dengan perintah memuji Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 20-22. Di sana dikatakan, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi ayat ini menegaskan bagaimana pemazmur memerintahkan atau mengajak untuk para malaikat-malaikat Tuhan, pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman Tuhan, segala tentara surga untuk memuji Tuhan. Sementara kalau kita memperhatikan Mazmur 104 ayat 1, pujilah Tuhan hai jiwaku, maka perintah memuji Tuhan di sini secara khusus ditujukan kepada jiwa dari sang pemazmur itu sendiri. Apa makna atau arti kata dari pujilah Tuhan ini?
Saudara, kalau kita memperhatikan dalam teks Ibrani, kata puji ini berasal dari kata barak yang berarti berlutut, bersujud, atau memberkati. Dari kata ini, kita dapat menarik satu pemahaman di sini, bahwa ketika pemazmur memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan, itu berarti bahwa ia sedang memerintahkan jiwanya untuk berlutut dan bersujud merendahkan diri di hadapan kebesaran Tuhan dan menaikkan sembah dan pemujaan ke hadapannya. Memuji Tuhan juga berarti memberkati. Jadi ketika pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, berarti ia sedang memerintahkan jiwanya untuk memberkati Tuhan, dalam arti menyatakan rasa syukur kepada Tuhan, memberkati Tuhan, menaikkan ucapan syukur atas kebesaran Tuhan yang begitu ajaib. Selanjutnya, mengapa pemazmur memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan? Bukan seperti yang kita lihat dalam Mazmur 103 tadi, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai tentara-tentara sorgawi. Tetapi di sini pemazmur memerintahkan jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa pemujaan atau pujian kepada Tuhan itu pertama-tama harus datang dari dalam, melalui kesadaran batiniah atas kasihnya, keagungannya, dan kemuliaannya. Sehingga ketika jiwa seseorang dari kedalaman hatinya menyadari akan murahannya, keagungannya, akan kasih Allah yang begitu besar, maka dari dalam hati orang tersebut akan naik pujian, ucapan syukur, jiwa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hal ini mengingatkan kita kepada apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan dalam Matius 15 ayat yang ke-8, bahwa pemujaan dan puji-pujian yang tidak lahir dari dalam hati dan batin seseorang itu adalah kemunafikan atau kepalsuan belaka. Sehingga dia berkata, Matius 15 ayat 8-9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi pujian yang bukan dari hati, bukan dari kesadaran batiniah atas anugerah Tuhan, kebesaran Tuhan, itu sesuatu yang sia-sia. Percuma pujian yang hanya bersifat lahiriah, yang bukan lahir dari dalam hati. Jadi pujilah Tuhan hai jiwaku adalah perintah agar jiwa seseorang berlutut merendahkan diri dan sujud menyembah di hadapan kebesaran Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tentu hal ini terjadi oleh karena sebuah kesadaran batiniah, betapa besar anugerah Tuhan, betapa besar karya ciptaan Tuhan, dan betapa ajaib kejadian kita. Ini harusnya membangkitkan rasa syukur, rasa kekaguman yang membangkitkan, membuat jiwa kita merendahkan diri dan sujud menyembah di hadapan kebesaran Tuhan. Saudara, sudahkah kita mengarahkan jiwa kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan sikap kerendahan hati dan sikap penuh syukur? Apakah rasa syukur kita kepada Tuhan sudah tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam sikap maupun tindakan? Dan apakah jiwa kita sudah benar-benar sadar akan kasih karunia dan kebesaran Tuhan yang layak dipuji? Ketika kita sadar akan anugerah dan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, maka jiwa kita akan tertunduk dan berlutut menaikkan segala pujian kepada Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Pujilah Tuhan, hai jiwa.